Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaman la ya'tadi ala ahli mamlakatih. Subhanaman la ya'khudu ahlal arabi bi alwanil azab. Subhana ra'ufur rahim. Allahumma ij'al li fi qalbi nuran wa basaran wa fahman wa ilman. Innaka ala kulli syai'in qadir. Prolog ya, saya pernah melihat dokumenter ya. Film dokumenter, kisah nyata. Orang India diculik oleh pengusaha di Arab. Coba Anda siapa? Cek ya, pengusaha Arab itu ya. Jadi orang India diculik oleh pengusaha Arab. Ini kisah nyata. Orang India dapat visa untuk bekerja di perusahaan Arab. Tapi ketika di bandara dia diculik. Dibawa ke padang pasir. Dijadikan penggembala. Nggak tahu zaman sekarang. Penggembala harus menggembala memerah susu ya dari kambing, menggembalakan unta ya di padang pasir yang jauh sekali. Dan itu si tuan tuh orang Arab tuh, ini mungkin oknum ya, mengeluarkan kata-kata yang menurut saya sangat buruk. Jadi dia memperlakukan itu seperti binatang. Katanya anjing, babi kamu itu. Ada kesalahan sedikit, menggunakan air, dimarahi. Nah cari nih kamu siapa orang Arab ini. Karena tidak berakhlak sekali, merusak nama orang-orang Arab lain kan di Saudi Arabia. Ini kisah nyata. Nah, dia ingin kabur kan, karena menderita di sana. Ada 3 orang itu. Dia ingin kabur, tapi tidak tahu jalan karena padang pasir semua. 4 tahun di sana, nggak bisa kabur-kabur. Akhirnya ada orang Afrika tahu jalan. Bertiga orang itu akhirnya kabur sampai 1 orang meninggal dunia. Perjalanan yang sangat meletihkan, kehausan dan sebagainya, akhirnya selamat 4 tahun ya, selama 4 tahun. Begitu selamat, dia diperiksa oleh kerajaan Saudi Arabia, kemudian dimasukkan diperiksa sebelum dipulangkan kan. Nah akhirnya dia disimpan di satu tempat lah 3 bulan atau 3 minggu ya. Nah dia mengatakan orang India ini 3 bulan atau 3 minggu di tempat baru ini sebelum saya pulang itu terasa lama dibandingkan 4 tahun ketika saya di padang pasir dengan segala penderitaan yang luar biasa. Mengapa? Karena 3 minggu atau 3 bulan di tempat yang baru ini dipenuhi oleh kerinduan untuk pulang. Jadi karena menginginkan segera pulang, itu terasa lama yang 3 bulan ini. Kalau 4 tahun di sana, dia sudah pasrah, dia akan mati di sana. Tidak ada kesempatan untuk pulang. Jadi dia di sana 4 tahun pasrah, saya akan mati. Nggak punya harapan. Kering, gersang, padang pasir tidak tahu jalan. Nah, pertanyaan saya, mengapa ya 3 bulan atau 3 minggu di tempat baru itu bagi dia terasa lama? Tolong diteliti oleh Umi Kalsim ya. Jadi dielaborasi ya. Mengapa? Oke, itu prolog ya. Nah, coba baca ya. Ini lanjutan dari premis-premis yang sebelumnya. Ya. Premis ke-14 kan. Jadi ilmu yang berbicara tentang dunia dalam kategori universal
itu dibagi menjadi ilmu tentang Tuhan dan sifat-sifatnya, serta relasi antara Tuhan dan makhluk. Nah, ilmu ini yang akan membahagiakan. Yang kedua, ilmu tentang jiwa, ilmu nafs, ya. Ilmu nafs falsafi, yaitu siapa kita, siapa kami, siapa Anda, siapa saya, kemana kita akan pergi, apa relasi kita dengan Tuhan, dan bagaimana atau di mana akhir dari kehidupan akhirat, atau ilmu tentang hari akhir, eskatologi. Nah, ini ilmu ya yang bermanfaat, yang tidak terkait dengan dunia materi. Ini ilmu ini bukan tentang hal-hal yang materi. Nah, ilmu inilah yang paling membahagiakan. Di ini apa? Di WA satu lagi. Di WA. Nah, ilmu ini kan disebutnya filsafat kan? Ya. Jadi ilmu filsafat itulah ya, yang akan mengantarkan kita pada kebahagiaan yang hakiki. Nah, yang kedua, orang Hindi itu mengatakan, sekarang saya sudah tua. Karena dia tadinya mau mencari pekerjaan kan, untuk masih terkait ini. Sebelum when this happen, nah itu. Nah, yang kedua, tolong diteliti oleh siapa? Oleh Bunga ya. Karena dia kan 4 tahun tidak dapat pekerjaan, tidak dapat uang kan? Karena dia ditipu, disiksa, diculik. Jadi punya apa dia untuk keluarganya? Keluarganya menunggu kan, ibunya menunggu, istrinya menunggu. Ini keluarga miskin. Jadi dia pergi ke luar negeri untuk merubah takdir, merubah nasib. Tapi ternyata tidak berubah, malah semakin terpuruk. Wajahnya itu seperti domba. Karena dia setiap hari dengan domba. Dia tidak boleh minum, bayangkan. Akhirnya dia minum minuman domba. Domba tahu kan? Ada lagu domba ya. Jadi ini rambutnya kayak domba. Nah, akhirnya dia mengatakan, saya sudah tidak punya apa-apa lagi, tidak punya uang, tidak punya pekerjaan, saya sudah hilang kesempatan karena ditipu bertahun-tahun kan. Sudah lemah juga, fisik lemah, disiksa. Sudah kena tetanus, virus. Bayangkan dengan binatang tidurnya, tidak boleh di tenda. Itu jahat tuh orang Arab itu. Akhirnya dia putus asa, bagaimana kembali ke keluarga kan? Keluarga menunggu kan? Dipikir keluarga, wah bawa banyak uang. Udahlah, saya hanya punya waktu. Nah, ya, saya tidak punya uang, tidak punya karir, tidak punya pekerjaan, tapi saya punya waktu. Saya punya waktu, itulah yang akan saya berikan kepada keluarga saya. Siapa tadi? Bunga ya. Tolong teliti ya. Mengapa waktu bisa begitu berharga? Baik, Rizky belum juga? Kita baca aja karena sedikit ini ya. Nah, ini lanjutan dari tadi. Nah, apa yang terjadi dengan ilmu ini ketika manusia memperoleh tapi tidak punya pengaruh yang dia harapkan. Misalnya, manusia minum obat. Mengapa minum obat? Biar sembuh dari penyakit. Dia memang bisa sehat kan, bisa disembuhkan dari penyakit itu. Tetapi dia tidak bisa menghindari dari bahayanya makanan. Ya. Dengan obat itu
dia bisa menghindari penyakit, tapi bisa gak dia menghindari bahayanya makanan? Anda sambil baca bisa dilihat ya. Nah, ketika manusia berusaha untuk memuaskan kesenangan jasmaniahnya yang dia cari di dunia ini, nah, ya. Misalnya senang apa? Senang melukis. Senang apa? Main gaming. Di main gaming ini tolong rehab. Sebelumnya kita bicara tentang kesenangan-kesenangan ya. Main gaming itu kesenangan apa? Kalau batin apa? Apakah mata, telinga, sensori? Tolong teliti ya. Lihat, tolong teliti ya. Sambil lihat di grup Anda ya. Atau ke akhir aja ini biar ini, tapi yang bagian akhirnya. Bagian yang tadi. Terus. Halaman berapa ya? Terus. Terusnya sedikit lagi, Rizky. Terus. Kayaknya bukan ini, ke sini sedikit, ke sini. Ya. Nah, ini ya. Di Zoom, ya. Nah, manusia ngambil obat ya untuk menyembuhkan dirinya. Healing. Generasi muda itu generasi yang suka healing kan? Cari healing di mana-mana. Ya. Dirinya dari penyakit. Tapi itu tidak menjauhkan dia dari bahayanya makanan pada saat yang sama. Coba renungkan ya. Anda bisa terhindar dari penyakit, tapi bahaya makanan tuh. Karena ketika kita kan suka makan. Makan itu kebutuhan. Jangan terlalu gede. Nah, ini penting nih, perhatikan. Ketika manusia berusaha memuaskan ya hasrat-hasrat tubuhnya, ya, kesenangan tubuhnya, mana? Yang kemudian dia mendapatkannya sehingga menjadi terbiasa. Misalnya kalau stres makan bakso, ya kan? Oh, seblak, pusing-pusing, seblak, ya kan? Tidak dikasih uang oleh orang tua, minjem, seblak lagi. Biasanya kaum Hawa ya, seblak gitu ya. Jadi makan bakso seblak itu bukan karena lapar, tapi karena emosi, ingin menghilangkan emosi negatif. Nah, akhirnya jadi kebiasaan. Jadi kebiasaan kan, habit. Seblak lagi. Seblak itu dari Bandung loh. Orang Bandung tuh kreatif membuat makanan. Nah, tuh sampai jadi kebiasaan, nggak bisa menghindar. Nah, menjadi habit yang dia cari di dunia ini. Nah, ketika itu dipindahkan ke akhirat, dia tidak bisa lagi menikmati di akhirat. Anda tidak bisa lagi menikmati seblak di akhirat. Karena sudah Anda habiskan di sini. Sudah Anda puaskan. Jadi di sana Anda menderita, mencari seblak. Kok sudah nikmati di dunia? Seblak agak rendah lah ya. Coba kenikmatan dunia kan banyak kan? Makan, minum, menikah, berkeluarga, olahraga, hal-hal yang kalau kita puaskan di sini ya, kita tidak mendapatkan lagi. Ketika dipindahkan, maksudnya mati kan, dari dunia itu dia tidak bisa lagi menikmati kenikmatan universal yang dia telah raih, dia peroleh di dunia ini.
Jadi seblak universalnya nggak bisa Anda nikmati ya. Nah, sesuatu yang dia raih menjadi kebiasaan tidak akan hadir di dunia itu, dan karena itu dia akan bosan. Ya, badar Hindu apa? Apa badar Hindu? Mengganggu ya. Dan secara konstan berpikir bahwa dia tidak akan mendapatkan kepuasan. Ya. Karena dia sudah peroleh. Kebahagiaan jiwa terletak dalam ilmu ini. Nah, agar jiwa tidak dikuasai ke atas dengan hawa nafsu dari badan ini, maka manusia harus melatih si tubuh ini sehingga dia terlatih seperti kuda yang taat, kuda yang patuh. Kemana saja bergerak sesuai dengan keinginan jiwa. Dia akan melayani untuk tidak menjaga tubuh. Ini bahasa Inggrisnya agak ini ya. Artinya untuk menikmati alam akhirat itu, maka di dunia kita harus tidak melakukan, ya, menghindari, menjauhi. Karena ada hadis mengatakan al jannatu dikerumuni oleh kesenangan-kesenangan, dikerumuni oleh kesusahan-kesusahan ya. Jadi surga itu Anda harus suka dengan ketidaknikmatan di dunia. Ya, jadi kita harus terbiasa tidak senang fisik kita di dunia ini agar bisa menikmati surga. Intinya bahwa kebahagiaan yang diikuti, yang dituruti ya di dunia ini itu justru adalah kekhawatiran kita. Jadi kesenangan itu harus jadi kekhawatiran kita. Apalagi menjadi habit, menjadi kebiasaan, harus khawatir dengan kesukaan pada seblak ini. Harus khawatir kesukaan apapun, kesukaan jasmani ya. Karena kesukaan itu akan melampaui sakitnya. Maksudnya apa nih? Yang dimaksud dengan ekses, melewati, artinya kalau dia bersenang-senang, maka lawannya akan terjaga, tidak akan datang. Misalnya senang makan seblak, maka rasa bosan tidak akan datang. Berarti terus kan, rasa pahit masam di mulut tidak akan tiba. Berarti kita terus. Tapi ada arti kedua. Nah ini opposite ya. Mana arti kedua? Nah ini juga dalam kasus di mana lawan dari kenikmatan itu tidak terjaga dari datangnya. Jadi kesenangan itu justru akan mendatangkan penderitaan. Ini arti dua ya, ada dua nih. Dengan arti pertama, manusia tidak akan mendapatkan penderitaan. Nah, yang tidak akan mendapatkan penderitaan ini siapa? Malaikat tidak akan mendapatkan penderitaan sedikit pun. Jadi mereka sangat bahagia, sangat senang malaikat itu. Kita pikir malaikat tidak senang dia tuh. Justru malaikat tidak suka kesenangan-senangan jasmani kan? Malaikat nikah enggak. Malaikat makan enggak. Itu justru paling bahagia. Tidak nikah, tidak minum, tidak makan. Itu adalah kebahagiaan. Jika seseorang ingin merasakan kebahagiaan di surga, dia harus melakukan di dunia ini yang dia tidak suka. Jadi harus memilih yang tidak suka. Misalnya seblak suka, air putih nggak suka, pilih air putih. Mie instan? Misalnya tidur berlebihan ya. Tidur berlebihan suka, kalau begadang, pilih begadang.
Makan-makan suka kan? Kalau puasa tidak kita sukai kan? Puasa. Rebahan suka, belajar. Nah, itu. Kita pilih lawannya. Dengan alasan ini, Imam Ali mengatakan, saya sangat bahagia. Puztu ya kan? Puztu birobil Ka'bah. Aku sangat bahagia. Padahal apa? Dibunuh dia. Lagi sujud. Kebahagiaannya ini ya, itu mengalahkan sakitnya. Karena sakitnya di dunia ini sebentar. Bagaimanapun kebahagiaan rekompens itu apa coba? Rekompens dibalas atau apa? Saya lupa lagi. Ini apa artinya? Rekompens. Dibalas kalau saya. Dibalas ya? Ditebus ya mungkin. Jadi kesenangan yang kebahagiaan, kesenangan yang manusia rasakan di hari akhirat itu tebusan kepada mereka menjadi abadi. Coba terakhir kita, karena itu mengapa saya katakan, mengapa seseorang syuhada itu ketika dia melihat tebusannya di akhirat, ya, balasannya di akhirat, dia ingin kembali lagi ke dunia, dibunuh lagi, dipenggal lagi. Kita kan sulit memahami logika seperti itu. Guru kita Ustaz Haidar Bagir pernah cerita, istrinya itu punya terapi, seorang terapi ya, ibu-ibu. Jadi langganan seminggu sekali atau suatu hari di luar hujan deras. Si ahli terapi itu bawa putrinya atau putranya. Hujan deras sehingga tidak kelihatan got. Got itu kadang-kadang lebih tinggi dari badan Anda loh. Dulu kita punya got di mana tuh di Pejaten. Itu tingginya melebihi segini nih. Jadi kalau Anda masuk, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah dijamin lah ya. Dijamin jadi jamin mati. Karena masuk langsung. Nah, si ibu ini pulang bawa putrinya. Putrinya masuk ke got. Jatuh karena tidak kelihatan. Hujan kan kadang-kadang tidak kelihatan kita kan. Masuk ke got dan langsung dibawa hanyut oleh air. Ibunya itu tanpa pikir panjang lagi, dia juga ikut masuk. Mungkin dari kacamata lahiriah ini nih, itu penderitaan ya. Tapi Ustaz Haidar menarik. Ini ibarat sebuah film ya. Misalnya ini, dalam adegan film itu kita main film misalnya kan. Anda terbunuh kan, adegan dibunuh. Tapi kan bohong-bohongan kan? Nggak mungkin adegan film dibunuh, memang beneran dibunuh, nggak mungkin kan? Ya, hidup lagi. Setelah itu keluar skenario, keluar arena film kan, jalan lagi dia minum kopi lagi. Padahal dia tadi dibunuh. Atau adegan dipukul misalnya ya, Rizky, lebam berdarah-darah. Tapi kan keluar lagi dia masih sehat lagi kan? Nah itu, jadi bagi kacamata kita melihat itu sebuah penderitaan. Nah bagi wali-wali Allah itu tahu. Ingat gak? Waktu Yakub kan buta, menderita jauh dari Yusuf. Begitu Yusuf datang, bajunya dilemparkan ke matanya kan, langsung bisa melihat. Kata Yakub apa? Saya sudah tahu ini. Jadi Yakub itu sudah tahu ini. Saya sedih juga, saya sudah tahu harus sedih. Saya tahu bahwa saya akan dipisahkan dari Yusuf. Saya tahu saya akan buta. Saya tahu akan disembuhkan oleh kemejanya Yusuf. Lalu apaan gitu kan? Kalau semua sudah tahu, jadi dia pura-pura sedih. Kan nangis dia. Kalau semua sudah tahu, mengapa dia menangis? Memang harus menangis adegannya. Ya kan? Ya seperti misalnya Amripa tahu ya, adegan ketiga harus dibunuh, tahu dia kan? Tahu. Misalnya adegan keempat Rizky harus dipukul, dia tahu kan? Tapi dipukul aja kan? Karena demi skenario. Jadi wali Allah itu akan tahu seperti itu.
Jadi kita lihat ini kan ibu tadi membawa anak, wah penderitaan luar biasa. Tapi kalau pada hakikatnya si ibu itu memerankan peran yang harus diperankan. Ada peran-peran antagonis, ada peran-peran penderitaan. Jadi seperti ini juga ya. Jadi si syuhada itu baru tahu dia. Kalau tahu dari dunia nggak mungkin kan, karena sekali dibunuh mati kan. Tapi taunya di akhirat ya, waduh luar biasa nikmatnya dia. Nikmatnya dipenggal itu, nikmatnya dicincang, dimutilasi itu, bukan nikmatnya, kebahagiaannya lebih tinggi. Mengapa Imam Ali mengatakan puztu, aku bahagia kan, felicity itu, padahal dia dipukul, dipenggal. Puztu birobil Ka'bah. Nah ini tolong Anda renungkan, Anda analisa ya, karena ini adalah menurut saya luar biasa ya, tentang kebahagiaan, tentang kesenangan, tentang filsafat, tentang metafisika. Nah, demikian saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.